Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita akan berbicara menyangkut wawasan Al-Quran tentang moderasi beragama dalam masyarakat multikultural. Saya kira yang pertama yang kita ingin dudukkan, apa yang dimaksud dengan moderasi? Ada beberapa artiannya, antara lain moderat atau moderasi itu adalah sesuatu yang mengantar pelakunya melakukan aktivitas yang tidak melanggar ketentuan atau norma-norma yang berlaku. Orang yang moderat mengantar seseorang melakukan aktivitas yang tidak menyimpang, tidak melanggar. Ini pernyataan pasif. Dia tidak berkata yang mengantar seseorang melakukan hal-hal yang positif. Tapi di sini sudah moderat namanya. Kalau Anda tidak melakukan yang negatif. Pengertian ini tidak sejalan dengan pandangan agama Islam. Karena agama Islam menuntut bukan sekedar menghindar dari yang negatif, tetapi justru melakukan hal-hal yang positif. Kita dituntut untuk beramal soleh, iman dan amal soleh. Itu yang pertama. Ada lagi yang mengartikan bahwa moderat itu jalan tengah. Pelakunya dinamai penengah. Tetapi tengah tidak selalu itu yang terbaik. Saya ingin katakan begini. Kita berkata, mari kita berunding untuk mencari atau menemukan jalan tengah. Kalau jalan tengah itu bisa jadi Anda mundur sedikit dari apa yang wajib Anda lakukan dan memberi sedikit pada orang lain apa yang mestinya dia tidak lakukan. Ini juga masih kabur dalam konteks penjelasan tentang makna moderasi. Kalau kita merujuk ke Al-Quran, itu ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan tuntunan Islam berkaitan dengan upaya untuk mencari temu itu. Ada kata wasatiyah. Bisa juga di beberapa tafsir itu yang menafsirkan dan yang dijadikan dasar untuk menyatakan wasatiyah itu adalah firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Oke. Jadi ummatan wasatan, maka Islam itu umatnya adalah penganut wasatiyah. Tapi apa wasatiyah? Ada ulama yang langsung mengambil aja dari arti wasat. Wasat itu adalah sesuatu yang berada di tengah dua ujung dan sesuatu itu bagian dari keduanya. Itu dari segi bahasa arti wasat. Nah, ada lantas ulama berkata sebenarnya wasatiyah itu adalah as-siratal mustaqim. Mengapa demikian? Karena dikatakan kadzalika, itu menunjuk kepada sesuatu yang sebelumnya yang inti pembicaraannya adalah as-siratal mustaqim. Sehingga wasatiyah diartikan as-siratal mustaqim. Sirat itu, lagi dari segi bahasa, berarti jalan yang lebar. Mustaqim, lurus. Yang menempuh siratal mustaqim, menempuh jalan yang lebar. Dan jalan yang lebar itu dinamai sirat dari kata sarata, yang berarti menelan seakan-akan yang berjalan di jalan itu sedemikian kecil sehingga dapat ditelan oleh jalan. Sirat itu demikian lebar sehingga menelan pejalan-pejalannya. Dalam arti mereka tidak berdesak-desakan, mereka bisa berjalan seiring walaupun mereka berbeda-beda. Ini mungkin bisa kita kaitkan dengan wawasan beragama dalam masyarakat multikultural. Kita multikultural, banyak sekali budaya kita yang berbeda-beda, tapi semua bisa ditampung bagi yang melaksanakan moderasi, bagi yang melaksanakan wasatiyah, bagi yang melaksanakan tuntunan siratal mustaqim. Kita tidak perlu bertengkar. Jalan lebar.
semua mengantar ke sorga. Yahdi billahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah menuntun melalui kitab sucinya siapa yang benar-benar mengikuti tuntunannya, menuntunnya menuju ke jalan-jalan kedamaian. Anda lihat jalan-jalan, banyak jalan. Si A silahkan lewat sana, si B silahkan lewat sana, si C silahkan lewat sana. Syaratnya apa? Jalannya jalan damai. Mari kita berjalan bersama di suatu jalan yang lebar. Kita tidak perlu bertengkar. Jalan-jalan yang lebar itu harus bercirikan kedamaian. Itulah yang mengantar ke as-siratal mustaqim. Umat Islam bisa beda-beda. Tetapi semuanya kalau mau berjalan di as-siratal mustaqim harus menelusuri jalan yang berbeda tetapi diwarnai oleh kedamaian. Bagaimana diwarnai oleh kedamaian? Rinciannya bisa banyak. Kalau berbeda agama, lakum dinukum waliya din. Kita bisa berkata, inna au iyyakum dan au fi dhalalin mubin. Kami atau kamu bisa jadi kita benar, bisa jadi salah. Kita tidak diminta mempertanggungjawab dosa-dosa atau amal perbuatan kita, itu serahkan kepada Allah, nanti di hari kemudian dia menentukan. Ini kalau kita pahami moderasi atau wasatiyah itu pengertian siratal mustaqim. Ada istilah lain, as-sadad. Sadad itu berarti tepat. Bukan berarti benar, tetapi tepat. Tepat waktunya, tepat caranya, tepat kandungannya, tepat sasarannya. Saya ingin beri contoh. Seorang yang pergi sholat Jumat, khatib berkhutbah, Anda lantas menegur siapa yang di samping Anda. Teguran Anda itu dinilai mengurangi atau bahkan membatalkan pahala sholat Jumat Anda. Padahal bisa jadi teguran Anda itu benar, tetapi teguran itu tidak tepat waktunya, tidak tepat tempatnya. Jadi wasatiyah juga adalah as-sadad, mencari apa yang benar dan melakukannya di tempat dan waktu yang benar. Nah, ini makna-makna perasaan dari wasatiyah yang biasa kita terjemahkan dengan moderasi. Kalau kita masuk dalam definisi, ya ada menulis buku tentang wasatiyah. Di sana saya katakan hampir tidak ditemukan, hampir saya yang terbatas ini tidak menemukan definisi dari wasatiyah. Ada beberapa, tetapi tidak jelas dan belum menghimpun segala sesuatu yang berkaitan dengan wasatiyah, belum juga mengeluarkan apa yang tidak berkaitan dengan wasatiyah. Karena itu ada yang berkata wasatiyah itu adalah Islam. Jadi tidak usah berkata wasatiyah Islam, karena Islam itu sendiri sudah wasatiyah. Walaupun saya tidak sependapat sepenuhnya dengan pandangan ini, tapi mari kita lihat antara orang yang wasatiyah itu mengikuti Nabi dan sahabatnya. Titik. Sehingga apa yang dilakukan Nabi, apa yang dilakukan sahabat, itulah Islam, itulah wasatiyah. Kalau pengertian ini kita terima, itu berarti kita mandek berjalan. Segala yang baik katanya, itu ada pendapat Al-Auza'i, segala yang baik sudah dilaksanakan Nabi. Segala yang buruk sudah ditinggalkan. Jadi kalau Anda merasa ada sesuatu yang baik pada masa Anda, padahal itu tidak dilaksanakan Nabi, maka itu bukan Islam. Tentu saja pengertian ini kita tidak bisa lakukan. Apa kesimpulan yang dapat kita tarik dari sini dalam konteks membahas apa definisi wasatiyah? Saya ingin berkata begini. Mari kita lihat. Itu ayat yang dijadikan dasar untuk memilih kata wasatiyah yang mengandung makna moderasi atau menggambarkan ajaran Islam. Mari kita lihat itu ayat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida.
Sebagaimana kami menempatkan Ka'bah di Masjidil Haram, kami jadikan kamu umat wasatan, umat yang di pertengahan. Wasat bisa berarti baik, bisa berarti pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Syuhada itu jamak syahid. Syahid itu bisa berarti yang disaksikan, bisa berarti yang menyaksikan. Itu dalam bahasa Arab, fa'il bisa berarti fa'il, bisa berarti maf'ul. Kamu bisa menjadi saksi untuk manusia dan bisa juga jadi yang disaksikan oleh manusia. Apa maknanya? Kalau kamu menjadi disaksikan oleh manusia, yakni manusia menyaksikan kamu untuk meneladani kamu. Jadi kamu adalah teladan umat manusia dalam kebaikan. Dan yakunu Rasul alaikum syahida. Rasul terhadap kamu itu adalah syahid, itu yang kamu teladani. Jadi buat umat Islam, dia harus menjadi teladan-teladan buat manusia seluruhnya. Dan dalam konteks menjadi teladan itu, mereka meneladani Rasulullah SAW. Teladanilah Rasulullah. Anda menjadi orang yang moderat. Lakukanlah moderasi, Anda menjadi muslim yang baik. Di sisi lain, kalau Anda menjadi syahid, syuhada ini bisa menyaksikan juga namanya, dalam arti Anda bisa memberikan penilaian terhadap siapapun, apakah dia telah berada di jalan yang benar atau tidak. Nah, menjadi teladan atau memberi keteladanan dan menetapkan baik dan buruk sesuatu itu memerlukan ilmu. Tanpa ilmu, Anda tidak bisa memberi. Saya akan memberi contoh dari sesuatu yang kita katakan wasat tengah. Kalau ada orang duduk di depan Anda, katakanlah si A, si B, si C, 3 orang. Siapa yang di tengah? Anda berkata B. Itu Anda berkata B karena Anda tahu bahwa di Anda ada 3 orang. Tetapi kalau yang di depan Anda itu 5 orang, siapa yang di tengah? A, B, C, D, E. Salah Anda kalau Anda berkata di tengah itu B. Karena jumlahnya 5 orang. Demikian seterusnya. Tanpa ilmu, Anda tidak bisa melakukan moderasi dan tidak bisa tetapkan si A itu moderat atau tidak. Nah, ini ilmu kita butuhkan. Boleh jadi selama ini kita tidak punya ilmu atau ilmu kita terbatas. Kita hanya tak tahu satu. Katakanlah, cuma tahu mazhab Syafi'i. Maka salahlah orang yang tidak kunut. Padahal kalau dia tahu ada mazhab lain yang membolehkan, dia boleh-boleh saja. Dan itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita. Keterbatasan pengetahuan tidak mungkin melahirkan sikap moderasi. Syarat pertama. Syarat kedua adalah memelihara emosi, mengendalikan emosi. Ada orang emosinya meluap-luap sehingga dalam 2 tanda petik semangatnya lebih dari Tuhan. Dia mau menginginkan semua orang. Ini semua orang harus masuk Islam, agama yang benar. Padahal Tuhan berkata, lakum dinukum waliya din. Tuhan berkata, man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini emosi yang berlebihan. Ada satu orang, kita ambil contoh yang lain. Satu orang beragama baik. Dia bangun malam salat tahajud. Kemudian dia menemukan satu orang tidak salat tahajud, tidak puasa Senin Kamis, tetapi dia hanya puasa Ramadan, dia hanya salat pada waktu, tidak salat sunnah. Orang yang
tadi bangun sholat tahajud dan sebagainya, menilai orang tadi kurang beragama. Ini emosi keagamaan yang berlebih. Nah, sebaliknya juga begitu. Ada orang yang katakanlah pakaiannya biasa-biasa saja, tidak pakai pici. Boleh jadi dia tidak memakai cadar, boleh jadi ini. Terus menilai orang yang pakai cadar, pakai jenggot, oh itu ekstrim. Oh. Padahal ini penilaian lahir dari emosi yang tidak terkendali. Syarat untuk melaksanakan moderasi itu atau wasatiyah itu adalah harus kendalikan emosi Anda. Nah, terus ada hal yang ketiga yang perlu diperhatikan, yaitu kehati-hatian. Apa yang dimaksud dengan kehati-hatian? Itu ulama berkata bahwa setan itu selalu menggoda manusia. Godaannya ada dua macam. Melebihkan atau mengurangi. Saya beri Anda contoh. Satu orang datang minta, tolong bantu saya perlu uang. Maka Anda begitu melihat dia, terus berkata, oh ya nanti saya bantu. Maka si ini masuk ke dalam untuk ambil uang, memberikan yang minta ini. Dalam perjalanannya menemukan dompetnya, dia berkata, saya mau beri dia 1.000 rupiah. Ketika itu setan datang. Boleh jadi kata pada Anda, terlalu banyak 1.000, kasih 500 saja. Bisa jadi juga dia melebihkan, cuma 1.000, 1.500. Nah, di sini perlunya kehati-hatian, dihara niat suci pertama yang terbetik di dalam hati Anda. Karena boleh jadi kalau Anda mengubah kepada yang mengurangi atau mengubah yang melebihkan, bisa jadi setan telah mempengaruhi Anda. Jadi itu 3 syarat mutlak untuk lahirnya moderasi.